ada yang, tapi kalau gue lihat sih solidnya sama. Intinya gini sebenarnya sih. Gimana? Kalau gue lihat sih kalau di mulut itu lebih hebat lagi. Karena gue tuh banyak jagoannya. Ya, Kalau gue jagoan semua, jagoan semua, nggak ada penjahat. Jagoan semua tuh. Lo mau atur bilang karena susah tuh. Benar. Nah, pengalaman itulah Yang akhirnya ngebentuk diri gue bisa ngikutin teman-teman gadang metal, ya belajar dari teman-teman budur. Kali ini kita kedatangan, bukan kita yang kedatangan, kita ngedatengin rumahnya Bang Haji Baris di angkatan 93. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat bro? Alhamdulillah. Kalau gue seringan merinding gue, beneran nggak bohong. Udah lama kita ya, jujur. Dulu zaman gue sekolah 93, gue pagi, Bang Haji Baris siang. Yang gue kenal sosok Haji Baris nih selalu di depan pintu cuy. Salut gue sama dia. Depan pintu tapi pasti dalam bis. Yoi, ya. Konsisten lah gue. Konsisten, sangat konsisten. Gue selalu kalau ikut 40 siang, lo selalu di luar di pintu. Ya, di depan, ya, di belakang. Ini memori gue udah kebalik nih. Bahkan kalau ente masih ingat, sepupu gue pernah gue titipin. Ya. Siapa namanya? Gue lupa tapi gue ingat tapi gue lupa. Namanya Lupa gue. Apung. Oh Apung ya. Apung. Itu cuma 1 tahun tuh ya, di 40. Nggak sekuat Lau bos. Lau sampai lulus ya. Alhamdulillah sampai lulus. Adik gue cuma setahun. Oke, itu cuma buat memancing memori Bang Haji Baris. Lama nggak ketemu Bang Haji Baris. Ternyata pas udah zaman YouTube, aneh sempat lihat ente ada di YouTube tuh. Lebih jelasnya, Des, kita kulik habis ya Bang Haji Baris. Silakan, Bang Haji. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, perkenalkan nama gue Baris Silitonga. Kadang-kadang dipanggil Ucok juga. Lulusan tahun 93 dari Budur Siang 4. Menarik juga sih sekolah di Budur. Menarik ya. Menarik. Dan banyak suka dukanya lah. Baik cerita, banyak yang kita buat bisa ceritakan orang lain. Betul. Yang belum tentu Orang lain mengalami gitu. Ya dulu sih alhamdulillah sekolah termasuk yang baik-baik aja lah. Yang aneh-aneh, yang baik-baik aja. Karena gue berpikirnya gini, kenapa gue sekolah di Budut itu, tadinya gue berpikir gue sekolah itu bisa sambil main bola. Karena gue hobi main bola, karena gue ikut juga sekolah bola. Kalau sekolahnya pagi, gue nggak bisa karena latihannya itu pagi hari ada bolanya. Oke. Saya udahlah ambil siang biar bisa latihan bolanya di sore hari. Atau di pagi hari. Ya kalau di Wudud, alhamdulillah dari kelas 1 sampai finish sampai kelas 3 naik 40 sama teman-teman. Ya banyaklah ceritanya mulai dari Cilitan sampai dengan Sahabat Sabari. Ya kalau emang tadi Bro Weki ngasih tahu bahwa ingatnya dulu gue suka naik bis 40 diri di pintu kadang di belakang ataupun di depan, itu sebagian ceritanya gitu. Iya. Bagian dari ceritanya. Tapi sadar nggak sih di situ kita justru dilatih mental, dilatih persaudaraan. Kalau nanti mentor secara nggak langsung pasti iya. Sekarang bisa lo bayangin aja, sekolah di Jakarta Pusat, rumah di Jakarta Timur, kan jauh benar tuh dari ujung ke ujung, gitu. Nggak usah lo latihan mental secara terdidik aja, jalanan udah melatih mental kita. Betul. Dan terus solidaritas ataupun perkawanan itu sudah mengajarkan kita secara tidak langsung. Mau itu anak Budut langsung, mau itu anak grafika, mau itu anak doski,
SMTK, LPPU dan yang lain-lain lah ya. Betul. Di Bis 40 itu kan gudangnya persaudaraan. Betul. Karena hampir berapa sekolah itu jadi satu kumpul di 40 itu. Nah, uniknya 40 dengan basis saya gitu. Mungkin di basis saya belum tentu ada kayak 40 lah. Betul. Itu sangat-sangat gue berasa banget. Gue berasa banget sampai gue ada anak teks kepala si Apot manggil gue anak grafika rasa budi. Ya. Nah, Bang Haji, yang itu tadi secara tidak langsung kita udah terasa mental brotherhood di dalam jalur yang gue tahu ente juga naiknya dari ujung ke ujung, ya kan? Terus gue bilang tadi konsisten, lo selalu di depan pintu dengan postur badan lo pada saat itu lebih besar di antara yang lain, dan suara lo pun Ya. sangat lantang. Ingat banget sih memori gue aja langsung nih. Kalau gue pulang sampai ikut anak 40 siang itu berasa banget tuh di jalur kita mempertahankan rombongan supaya jangan sampai mencar. Ya. Musuh-musuh yang ada di jalan di jalur itu juga kita hadapi dengan sama-sama. Nah, pertanyaan gue lagi gini Bang, Bang Haji Baris sekarang tuh boleh tahu nggak kegiatannya apa? Ya kalau sekarang sih ya namanya buruh pabrik lah ya kan. Ya aktivitasnya ya seputar industri aja, Gitu ya. pabrik aja ya. Tapi sempet kaget gue ngeliat lo di YouTube tuh. Lo bisa satu frame sama gubernur, bahkan lo pun udah sampai ke luar negeri. Jujur, gue sebagai teman angkatan lo, walaupun gak satu sekolah, sempat ya mungkin itu rezeki lo. Tapi kalau gue pikir lagi, itu tadi mental lo udah diuji di jalur, akhirnya nyambung sama Ya. asal tahu, Des, Bang Haji Baris ini dia panglimanya Serikat Pekerja, Panglima Garda Merah. Garda Metal. Doi yang bikin jalan tol pernah macet. Itu gimana cerita tuh? Ya itu kan kita Kayak seru tuh kayak. Ya kalau gua kan sekarang ini aktivitasnya kan di industri kan, pabrik. Dan gua juga berkecimpung di Serikat Pekerja, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Oh, Dan gua diamanahkan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menjadi pimpinannya Garda Metal. Nah, pimpinan Garda Metal, ya udah itu gua jalanin lah. Alhamdulillah mulai dari tahun 2008 sampai dengan sekarang masih gua jalanin itu. Kalau peristiwa tahun 2012, viral tuh Bang. ya 2012 yang nutup tol itu, itu kan sebenarnya bukan maunya kita. Oke. Itu bukan maunya kita, itu kan maunya pengusaha-pengusaha busuk lah. Waktu itu saat itu masih ada perundingan upah. Perundingan upah, cuman memang saat itu kondisinya pengusaha hitam itu jahat lah. Nah, teman-teman serikat buruh dari semua bendera gitu ya menyampaikan pendapat bahwa udah kita harus sama-sama melakukan perlawanan lah Gitu ya. dan memang saat itu memang betul yang mimpin nutup tol itu Jakarta Cikampek itu ya gue yang mimpin sama teman-teman. Mantap itu Bang Haji. Ya itu Kalau gue ngelihatnya jadi kayak seolah-olah gue coba merasakan kayak lo. Sumpah, yes. Ini sekarang bulu-bulu gue merinding. Merindingnya apa? Dulu waktu zaman sekolah lo cuma boleh dibilang satu bis berapa sih? ya Ya enggak? Dan seumur. ya Tiba-tiba di kondisi yang lain lo udah bekerja, lo bisa mimpin orang bahkan ribuan kalau gue lihat. Itu gimana Bang Haji? ya ini Kan pasti ada yang, tapi kalau gue lihat sih solidnya sama. ini gini sebenarnya sih. Gimana? Kalau gue lihat sih kalau di bulut itu lebih hebat lagi. Karena di bulut itu banyak jagoannya. Ya benar. Kalau lu jagoan semua, jagoan semua. Nggak ada penjahat. Jagoan semua tuh. Lo mau atur belok mana susah tuh. Benar. Susah tuh. Nah, pengalaman itulah Yang akhirnya ngebentuk diri gua
gue bisa mimpin teman-teman Gadang Metal, ya belajar dari teman-teman gue tuh Budut. Wah, ini orangnya begini, psikologi orang ini begini, watak orang ini begini. Akhirnya gue belajar dari situ, akhirnya bisa lah gue kesimpulkan, coba di Gadang Metal. Dan alhamdulillah bisa teman-teman. Ya intinya sebenarnya kalau gue sih terus terang aja, Budut itu banyak banget memberikan gue ilmu. Banyak banget memberikan gue ilmu. Benar, gue juga ngerasain. Terutama 40 ya, banyak banget. Terus 40 itu memberikan gue ilmu. Benar. Lo mau ilmu apa ada di 40? Benar. Lo mau ketemu orang yang paling segila-gilanya manusia ada. Benar. Sebaik-baik manusianya ada. Yang biasa-biasa ada. Benar. Yang normal-normal ada. Gitu kan. Nah, belajar dari situ, kita sebenarnya ada yang ngomong bahwa lo lulusan Budut gak bisa ngapa-ngapain lo. Gak bisa kemana-mana lo. Kasat mata begitu. Benar. Dan kalau misalnya kayak sekarang ini, pada tahun 2012 waktu dulu gue pernah mimpin teman-teman aksi di Bekasi sampai tertutup di tol Jakarta Cikampek, sholat Jumat di situ juga di jalan tol dari jam 6:30 malam, 6:30 pagi sampai 7:30 malam. Baru kita bubarkan itu. Dan itulah menurut gue pengalaman hidup gue yang luar biasa. Dan bagi gue juga 40 itu pengalaman hidup gue yang luar biasa gitu. Yang luar biasa. Jadi tes yang tadi Bang Haji bilang, kebanyakan orang memandang sebelah mata, terkesan lo cuma bisa ribut gini. Padahal dari modal yang tadi itu lo bisa menerapkan ke jenjang yang lebih luas lagi. Itu lebih viral tuh, Pak. Yakin banget lo viral, bahkan gue yakin dengan teknologi sekarang YouTube, gue yakin yang di WHO, ILO, bukan WHO, sorry, ILO pekerja itu pasti ngelihat sosok Bang Baris ini, Panglima Garda Metal, dia punya pasukan ribuan. Bahkan kalau gue ngelihat postingan lo tuh, lo bisa baris, lo bisa atur, itu gue bangga, bener, gue bangga bisa kenal lo dari bahasanya kita teman kecil. Ya. Sekarang dengan posisi yang sekarang, lo secara tidak langsung bisa menginspirasi. Jadi sosok yang benar-benar tangguh di jalan. Ada nggak cerita di 40 yang menurut lo tadi kan ininya ya, kuatnya? Di luar dari itu ada nggak, Bang? Tentang hal ya, lo mungkin ada cerita, kan kita nggak bareng ya, nggak selalu bareng. Di jalur tuh waktu bentrok sama siapa, terus lo harus berbuat bagaimana? Ya tadi gue bilang tadi, kalau gue dulu sekolahnya emang sekolah anak-anak baik ya, nggak pernah ikut-ikut yang berantem itu. Kita berantem karena keterpaksaan, membela diri ya. Kalau anak 40, gimana? Kalau anak 40, kalau ngomongin sekolah yang nggak pernah berantem, berarti dia bohong. Berarti dia bukan anak 40. Kalau dia naik mikrolet itu. Atau di sekolah. Iya. Kalau dulu di 40 ya, mulai gua kelas 1 sampai dengan kelas 3, baiklah cerita lah. Baik cerita. Nggak, yang paling sampai lo inget sampai sekarang gitu. Ada nggak? Bagian mana tuh? Di mana? Kejadian itu mungkin ada yang lucu. Gua kelas 3, terakhir ada kelas 3. Waktu itu UTNI tuh. UTNI yang kapal Hercules itu jatuh di Condet. Oh iya. Jatuh di Condet tuh. Terus sore tuh kan, jadinya sore tuh. Terus emang udah bertambah situ. Adalah lawan kita itu mau berangkat camping. Cuma gua nggak tahu nih kawan kita ini mau berangkat camping lewat jalur mana ya. Nah, terus untungnya ada kawan anak SMA LPPU, rumahnya di Mesari kan. Mengejar kita naik sepeda. Bro, tuh mereka naik truk lah gitu kan. Karena kondisinya memang diceritakan di chaos ada, kapal jatuh ya kan. Lihat anak-anak gue sedikit, ya udahlah. Dia 3 truk, kalau dia turun semua, kalah ini gue bilang. Kalah ini gue. Ya udah, di situ tukang gorengan tuh. Goreng bawang, uang katanya penggorengan. Dalam keadaan panas tuh, penggoreng uang kan
Gue siramin ke atas truk. Aduh, kan main. Gue siramin ke atas truk. Iya. Dari situ lah tuh, yang ceritanya menurut gue ada lucunya, ada seremnya. Karena kenapa lucunya setelah itu? Ya karena posisi kita kan saat di situ memang banyak polisi, banyak kapal-kapal, ada kapal jatuh, nggak jauh dari cerita itu kan. Nah, tapi kan aparat itu nggak konsentrasi dengan apa yang kita lagi ributin nih. Oh, anak sekolah. Anak sekolahnya lagi ribut. Ya syukurnya sih kita sih di situ sih aman-aman aja. Nggak tahu mereka jadi camping apa enggak, gua nggak tahu lah. Tapi emang itu SMA yang paling top lah. Benar, itu gua rasa siapa sih nggak kenal SMA 10? Iya. Satu itu top lah itu. Paling berani dia, paling apa ya, melawan lah. Ya itu setelah kejadian itu hari Seninnya itu dari Sabtu tuh. Hari Seninnya udah tuh kita di Remori anak jus 40 ditonton kita kurangin Jaga di pantai ini. Iya. Aduh. Itulah menurut gue cerita yang rada-rada lucu gitu kan. Terus ada lagi. Waktu itu gue kelas 2 siang. Mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah. Mau berangkat sekolah hari, kalau nggak salah tuh hari Rabu lah tuh. Hari Rabu atau hari Kamis gue lupa. Pokoknya itu gue harusnya belajarnya jam pertama tuh gue gambar. Gambar kan. Ribut tuh. Di mana tuh? Di Salemba. Ribut tuh. Dari itu ribut. Intinya sih saat itu sih, alhamdulillah jus 40 ya bukannya nyombong, menang terus gitu. Menang terus. Jalan lagi kita nih mau naik bis lagi yang ada 40 Pak. Jalan. Ternyata ada bis nih. Naik lagi dan semuanya naik bis. Buat sampai sekolahan, masuk semua ke Polres di bawah. Dibelokin. Semuanya. Iya. Sampai ke Polres, ya disitulah ceritanya bahwa kesetiakawanan anak dulu. Jadi masuk satu, masuk semua. Itu juga gue rasa. Ya kan semua. Benar. Akhirnya Polres kesel kan. Udah masuk. Ya udah kita masuk aja semuanya kan. Sore suruh pulang. Iya, ngap. Iya. Ya kalau itulah yang menurut gua cerita yang masih gua ingat Pak. Oke. Jadi Bang Baris ini kalau gue melihat sosok yang apa ya, boleh dibilang yang tadi gue bilang, lo selalu di depan pintu. Bahkan ada kawan kerja gue dulu, anak SMA 1 ternyata, kaget di saat gue posting reuni yang Cibubur dia, si Andre, Sandi. Sandi. Dia kaget, lo kenal Baris? Iya, gue juga naik 40, gue juga naik. Cuma nggak sering, karena gue pagi. Padahal gue udah kerja sama dia tuh 2 tahun kan. Baru sadarnya pas ada. Jadi itulah mungkin karena teknologi ya, sosmed. Jadi yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Balik lagi ke cerita Bang Haji Baris. Tadi kan sepenggal waktu di sekolah. Kalau waktu di sekarang ini, itu bagaimana tuh? Kalau gue dengar lo tour of duty tuh lo ke daerah-daerah. Ya kalau itu gimana tuh? Kalau sekarang ini kan karena gue aktif di serikat pekerja serikat buruh ya kan. Yang mau tidak tahu kan juga menjalankan roda organisasi. Oke. Ya keliling kota kita kan, baik di Sumatera, Jawa gitu kan, Sulawesi dan lain-lainnya. Cuma kalau gue terus terang aja. Jadi kalau gue saran gue sama teman-teman, lu jangan pernah kecewa kalau lu lulusan kudus. Lu jangan pernah kecewa lu lulusan kudus. Jadi memang betul, nobody knows, ada yang pernah tahu. Kita ke depan tuh bagaimana, ada yang pernah tahu. Cuman bagi gue apa ya? Merasakan bahwa gue sekolah di Kudus itu orang bilang bahwa wah pokoknya lo ya pokoknya orang buang anak karena begitulah nggak bisa apa-apa. Tapi pernah nggak orang lain itu misalnya merasakan kalau sekolah Kudus itu bukan hanya pelajaran aja yang diajarkan,
mental kita dan psikologi kita berbeda. Iya. Dan itu kedepannya berguna buat kita semua. Nah sekarang, gue di kegiatan Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ya alhamdulillah, karena mungkin ya, bukan nyombong, punya mental dan psikologi yang udah teruji. Jadi udah, mengalami hal-hal yang aneh-aneh itu bagi gue sih Biasa aja. Iya. santai aja. Benar-benar. Nah cuma kan kayak misalnya gini, kayak misalnya gue pernah kunjungan ke luar negeri gitu. Kunjungan ke luar negeri. Kalau ada temannya emang enak bro. Iya lu sendiri. Karena kan sendiri gitu loh. Iya. Kita pelangap-pelongo di negeri orang. Kalau negeri itu kita pernah samperin. Kalau belum kita bingung ya. Tapi ya itu tadi gue bilang. Karena kita punya mental yang udah teruji, ya udah nikmatin aja kan. Iya. Nah yang paling gue pernah mengalami yang hebat itu adalah buat hidup gue adalah waktu itu konferensinya bidang ILO sedunia kan. Itu kan sedunia di Jenewa, di Swiss. Itu wakil dari pemerintah, wakil dari pengusaha, dan wakil dari Serikat Buruh. Itu seluruh dunia. Dan itu acaranya nggak sebentar. Itu acaranya sekitaran 3 minggu. 3 minggu loh. 3 minggu kita datang sendirian, ketemu orang-orang yang dari luar segala macam, ya kan? Itu bagi gue pengalaman itu yang luar biasa. Dan gue bangga saat itu bahwa gue bangga itu adalah gue anak budut. Gue bangga gue anak lo modal anak budut, lo berani di terus oper ke luar negeri 3 minggu sendiri. Oke. Saat itu di hari keberapa gue lupa, itu buka puasa. Buka puasanya itu, kalau kita kan buka puasa di Indonesia ya, atau di Jakarta lah, rata-rata kan jam 6 maghrib. Tapi kan kalau puasa itu kan bukan dihitung jamnya, itu kan terbit matahari sama terbenam matahari. Nah kebetulan di Jenewa itu saat itu terbitnya cepat, terbenamnya lambat. Jadi maghribnya itu jam 11.40. 11.40 malam. Ceritanya gue cari makan ya. Cari makan pas gue lihat ada orang pakai jaket putih di Jenewa itu. Di Jenewa. Oh kan main. Gue samperin, ya gue tegur lah. Woi bro, kalau di budut, oh iya, gue SMA 1 katanya. Gue SMA 1, lu dari mana budut juga? Iya, gue anak 4. Kaget nih ngeliat MTek gue bro. MTek gue, lu ikut konferensi ILO? Iya. Buat anak budut juga. Dan gue anak STM lagi. Dan gue dia datang ke sini, datang ke Jenewa itu. Dia dalam rangka sekolah. Jadi masih di bawah kita. Iya. Kalau dibilang bahwa orang yang datang ke Jenewa dan mengikuti konferensi ILO itu katanya itu orang-orang hebat. Dalam hati gue, ya alhamdulillah dia orang hebat. Tapi yang jelas adalah gue hebat karena budut-budutnya begitu. Oke Jess, masih penasaran sama cerita selanjutnya? Kita tunggu di part 2.